got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Andi, masih ingat saya nggak? Masih. Insya Allah masih lah. Kayaknya 2000 berapa Bang ya? Saya kesini. Kayaknya ada 5 tahunan kayaknya ini ya. Bang Andi, ini lagi ngerjain apa? Ini lagi ngerjain Mazda 5. Oke. Emang mobil ini bekas insiden banjir gitu. Jadi dia datang ke sini pun di towing. Oh, Triton double cabin nih. Ini permasalahannya apa Bang Andi? Ini kebetulan pemiliknya memang baru ngangkat. Oke. Ya, sebenarnya dia ada keluhan dari warning indikatornya ini ASTC, yaitu ya traction control dibutuhkan untuk servis, ya. Jadi permasalahannya dia lebih, kalau dari perbaikan ini dia lebih mengarah ke si modul ABS. Kalau karena dari trouble ABS ini ada beberapa trouble atau kode DTC-nya, ya. Ya termasuk ini si modul yang yang bermasalah. Oh, ini gitu. Perbaikan apa penggantian ini? Ini kita lakukan perbaikan dulu. Oke. Karena opsi yang terakhir kalau memang nggak bisa diperbaiki, ya sudah Pak, boleh buat. Ini teman-teman prosesnya lagi diagnosa ya apa gimana nih? Ini untuk pencari tahuan data. Karena dari setiap unit ini kan pastinya ya kita nggak bisa sembarangan main ponis atau istilahnya ngasal aja lah. Ini informasinya teman-teman. Jadi permasalahan mobil sebenarnya itu bukan sebatas mechanical, turun mesin segala macam, bukan. Karena di mobil zaman saat ini penuh dengan kelistrikan dan penuh dengan kelistrikan. Betul. Gitu. Oke, Mang Andi, lanjut ke unit LC juga nih. Ya. Kalau ini LC perbaikannya soal AHC. AHC itu apa, Mang Andi? AHC ini untuk suspensi. Suspensinya bermasalah, pengaturan suspensi ya? Ya, jadi dia turun naiknya ini kadang ngaco. Sampai-sampai kan emang jelas mekanisnya tuh ada yang diganti. Ya kan, karena kan memang ngilangin penasaran kali ya. Jadi teman-teman, bayangkan kalau mobil LC kayak gini, partnya pasti akan lebih mahal. Oh, itu tuh memang udah jelas. Pam motornya atau hidroliknya ini memang kurang lebihnya antara 20-an lah. 20 juta? Oke. Kurang lebihnya. Oke, bener-bener. Tapi ya kalau memang untuk yang unit ini, memang kondisinya kan satu sisi memang udah ada umur. Oke. Dari si mekanis ini memang ada sebagian yang rusak. Di situ karena dia rusak, dia lari ke si modul. Udah komplikasi lah kalau tubuh manusia ya. Nah ini lanjut. Nah kalau ini udah ada bempernya nih. Ini CR-V Turbo 2019. Ini permasalahan apa, Mang Andi? Jadi ya dia baru ngangkat juga. Cuman yang ngangkat ini nggak tahu masalahnya seperti apa. Tiba-tiba indikatornya nyala. Indikator apa itu? Warning indikator ada engine check, ABS, SRS, EPS, EPB. Traction kayak gitu. Nah maksudnya itu teman-teman, ketika ada trouble kayak gitu, biasanya kalau di bengkel resmi pasti akan langsung mengganti ya. Pastinya. Itu kira-kira biayanya? Contoh salah satu contoh aja, Mang Andi. Salah satu contohnya gini, karena dari hasil diagnosa atau analisa orang resmi ini, karena ini unit memang bekas insiden. Dari konektornya ini kan hancur. Oh iya. Minimal dia harus ngeganti kabel body kayak gitu. Wiring harnessnya satu set bagian bagian depan. Walaupun yang insiden misalnya sebelah kiri nih. Iya. Kan nggak mungkin ganti separuh isinya dipotongin. Satu set kalau satu set kan kayak gitu. Bener. Nah itu juga nggak tahu dia barangnya ada apa nggak, karena unitnya ini kan tahun 2019.
kayak gitu. Oke. Nah kemarin kasusnya ini tuh nge-short, ada yang konslet karena dia ini kalau kita hitung waktu pemberhentian setelah hidup mobil ini, misalkan ada waktu 3 jam, udah ngedrop langsung, nggak bisa di starter, akhirnya soak. Tapi kira-kira Mang Andi bisa nggak diatasin nih di sini? Nah, untuk masalah itu, alhamdulillah ini udah ketemu permasalahannya. Oke. Nah, cuman ya memang di sini ada 2 permasalahan, ada 2 trouble. Satu sisi ada apa namanya arus kelistrikan yang short atau yang konslet. Kedua, masalah soal turbo chargernya, kayak gitu. Nah, kita sendiri juga belum bisa pastikan turbo charger ini lebih mengarah kemana gitu, karena kemungkinannya banyak sih soalnya. Gitu. Dan memang di sini tuh tidak bisa kayak harus bisa nggak selesai 1 hari 2 hari. Butuh waktu ya Mang Andi ya? Iya, butuh waktu. Karena saya bicaranya ya memang harus estimasi waktu itu harus ada kesepakatan. Oke. Saya bicara ngomongin perbaikan, kita lihat dulu kondisi permasalahan seperti apa. Paling tidak kita harus ada kesepakatan estimasi waktu. Mang Andi, ini ada mobil Sigra nih. Ya. Ini permasalahan apa, Mang Andi? Ini masalahnya lampu senja atau lampu kecilnya dia nggak mau mati. Nih kayak sekarang nih, misalkan di depan, ini kan lampu kecil ya bahasanya, mungkin lampu malam senja ya. Iya. Nah itu tuh nggak bisa mati kalau dia nih. Nah ini sekarang lagi normal. Iya. Lagi normal, ya kan. Nanti lama kelamaan ini nyala terus, nggak mau mati. Kayak gitu. Bisa diatasin ya? Nah, ini bisa diatasin, ada lebih mengarah ke si BCM kalau dia. Oke, udah ketahuan penyakitnya. Ini Chevrolet kenapa nih? Ini mobil mati total. Waduh, kayaknya mobil ini baru mau dihidupin lagi. Iya. Jadi orangnya ini memang informasinya karena tiba-tiba mati total, dia nggak mau nggak mau langsung dilakukan perbaikan, akhirnya didiemin dulu sampai beberapa bulan gitu. Akhirnya ya informasinya saya bilang ya mau nggak mau unitnya harus dibawa ke sini, harus ditowing. Oke. Kayak gitu. Tapi lagi proses perbaikan. Ya, proses perbaikan. Oke, Mas Andi. Mang Andi, ini Mazda 2 kenapa nih? Ini kebetulan punya owner. Oh, punya owner. Kalau ini? Tadi yang saya ceritain ini kasus kebanjiran ini ya. Kasus kebanjiran. Oh, masalah kebanjiran juga bisa ya? Kasus kebanjiran. Sebenarnya ya untuk perbaikan tidak semuanya ada yang bisa dilakukan perbaikan. Ada pula yang memang harus diganti modulnya. Tapi sebagian ya ada yang bisa. Kayak gitu. Ini Nissan Navara. Kenapa lagi nih dia nih? Ini kasusnya ini hampir sama kebanjiran, cuman tidak disangka-sangka yang punya ini asal beli aja unit, nggak tahu emang bekas banjir. Oh, salah beli. Masalahnya AC. Lanjut Triton. Nah, kalau Triton ini dia yang jadi masalah ini modul BSW. Oke. BSW dia yang karena mobilnya pernah dipakai off-road, akhirnya si modul ini sampai benar-benar kena lumpur banget, akhirnya si BSW-nya pun rusak. Kayak gitu. Oke, bisa dibenerin, Mang Andi. Nah, kan ini ada 2 modul nih, kanan kiri. Kalau yang kiri bisa dibetulin. Kalau yang sebelah kanan itu udah rusak total, memang kudu diganti. Lumayan gantinya. Nah, ini Camry Hybrid. Wah, masih baru nih, masih hybrid loh. Ya. Ini Camry Hybrid lagi proses mau perbaikan modul ABS. Modul ABS. Rata-rata modul ABS ya, teman-teman ya. Cuman memang ini agak sedikit sulit. Karena jenisnya emang udah brake booster. Tapi sulit, tapi insya Allah bisa lah. Insya Allah. Kan kita juga namanya usaha ya mau nggak mau. Benar. Kemudian ini Audi Q7. Ini kalau ganti part ini, aduh repot nih kalau dompet saya. Nah, Q7 ini sama kasusnya masalah ABS. ABS-nya ini ada di bawah modul di sini. Ini modul engine-nya. Modul ABS-nya ada di bawah. Dia kasusnya sama persis kayak EcoSport, Fiesta, Mazda Biante. Sama persis. Karena modulnya sendiri memang serupa. Cuman programnya yang beda.
Oke, ini lanjut di Mazda CX-5 ya? CX-5, sama kasusnya ABS juga. Nah ini modul ABS lagi teman-teman. Ya. Ini kalau untuk perbaikan ini ya kita bicara perbaikan ini tidak modulnya tidak sama persis, tapi mereknya sama. Oke. Kayak gitu. Serupa tapi tak sama. Tapi kasusnya sama. Ini masalah ABS. Ini Honda Odyssey. Ya. Odyssey ini ada permasalahan di warning atau di display indikator speedometer itu ada keterangannya ini sistem cek. Sistem cek. Ya. Sistem cek. Terus kadang nih kalau lari setelah dijalanin atau dipanasin selama 1 jam, dia EPS-nya berat. Oh gitu. Dinyatakan mati total kayak gitu. Takutnya kalau dipaksain bisa mati total mesinnya. Ya kemungkinan ada yang nge-short. Resikonya kayak ya. gitu. Di Ford Fiesta kenapa nih? Ini Ford Fiesta memang mungkin kayaknya umur. Oh, umur. Ya, karena si modul engine-nya yang bermasalah. Modul engine. Ya, modul engine kebetulan kita lagi bongkar, lagi kita servis, ini konektornya. Jadi umurnya dia maksudnya gini. Kerusakannya ini dadakan. Kayak tahu dong dadakan. Jadi ngedadak gitu ya, gitu. Blak tiba-tiba goyang mesinnya, digas ngempos kayak gitu. Tapi kenyataannya hasil diagnosa menunjukkan banyak permasalahan, tapi dia lebih mengarah ke si modul. Gitu. Modul engine namanya, PCM. Lagi on progress perbaikan. Nih Mercedes-Benz C200. Ya, C200 ini unit baru masuk. Baru masuk nih. Yang dikeluhain yang punya ini masalah ABS, warning indikator ABS, traction-nya nyala. Ini ABS-nya nah, ini ABS-nya seperti ini. Jadi kalau kita beli di bengkel resminya berapa kira-kira? Kayaknya puluhan. Kayaknya kurang lebih 35-an. 35 juta. Kalau nggak salah mah. Mungkin di sini sekarang berapa? Kalau untuk servis ini kita ini kena 8,5. Tuh 8,5. Ngehemat sekitar 20 juta sekian. Kurang lebih. Nah, itu kan bicaranya jasa servis gitu kan. Nah, kan sebenarnya kan pilihan balik lagi ke situ. Oke, teman-teman. Nah, yang jelas ini si Mercy baru masuk. LC V8 ya? Ya, V8. Oke. Ini permasalahannya, ini kalau posisi di sini udah bener ya berarti? Udah bener. Lagi tes drive ya? Udah. Udah dites kayak gitu. Jadi kalau cupnya udah tutup teman-teman tuh. Ya. Ya paling tidak kalau unit yang di depan itu udah penyelesaian, udah tinggal diambil kayak gitu. Permasalahannya apa, Mang Andi? Masalahnya gini, dia lampu engine checknya nggak nyala. Ya kan. Terus di scanning ini ada trouble turbo sama EGR. Nah, itu nggak bisa hilang, nggak bisa dihapus atau di reset, nggak bisa. Makanya dia lebih mengarah informasinya antara wiring harness sama komputer atau ECU. Tapi udah beres ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut nih. Nah, kalau ini Ford EcoSport, kasusnya ya itu tadi ABS. ABS juga? ABS juga. Karena kasusnya umum dia. Ford EcoSport, Fiesta, sama Focus kalau di Ford. Memang sangat rentan ya jenis-jenis itu ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya doang review, kebetulan bosnya tiba-tiba datang. Tahu saya datang ke sini, teman-teman. Alhamdulillah, Bang Ibrahim masih ingat sama saya nih. Di tahun 2017, unit Luxio. Ya. Alhamdulillah, saya sebagai testimoni, saya ngerasa puas. Alhamdulillah. Bang Baim, tolong perkenalkan Bang Baim. Ini siapa nih posisinya di sini nih? Siap. Oke, terima kasih Bang. Nama saya Ibrahim. Kebetulan saya owner dari CV Autosmacit. Nah, CV Autosmacit ini bengkel yang melayani atau menerima pekerjaan-pekerjaan computerized. Maksudnya computerized itu ada perbaikan, atau ada scanning, ada programming di situ. Jadi semua permasalahan komputer kita kerjakan di sini. Baik permasalahannya itu misalkan modulnya rusak atau ECU-nya rusak, ABS-nya rusak atau TCM-nya rusak gitu. Nah, kita kerjakan ya. Selain itu pun juga ada
kayak security programming. Nah, kita ngerjakan juga kalau teman-teman misalkan immobilizer-nya rusak, smart key-nya rusak, gitu ada masalah, entah hilang atau emang ada kerusakan di sistem, nah, kita ngerjakan juga. Jadi emang di sini ya kalau dibilang misalnya one stop service, ya emang one stop service untuk komputerisasi. Dan itu spesialisasi kita gitu. Dan alhamdulillahnya kita itu bergerak di bidang usaha ini dari tahun 2008. 2008. Fokus untuk di perbaikan komputerisasi saja. Oke. Nah, jadi nggak ada perbaikan mechanical. Karena menurut kita tuh Bang, iya. Di mobil itu sekarang udah harus kita bagi deh. Satu di mechanical, satu di komputerisasi. Karena nah yang terjadi banyak juga nih teman-teman yang istilahnya perbaikan elektronik diserahkan ke mekanis. Nah itu nanti banyak sih akibat yang timbul. Yang intinya bengkel-bengkel itu harus pakai prosedur, ada SOP yang jelas. Salah satunya ketika misalkan ada kendaraan bermasalah, ada indikatornya yang nyala, scanning deh. Jangan ngerasa rugi deh, istilahnya cuma ngeluarin 150 atau 200 atau 300 daripada nanti masalahnya makin banyak. Wah, puluhan juta bisa. Nah, itu dia. Nah, dari situ itu akan lebih terarah kita tuh. Oke. Nah, itu sih ya. Ini semacam edukasi aja, termasuk saya juga ini Bang Baim ya. Karena mungkin nih orang punya mobil bagus, mobilnya mahal, tapi belum tentu ini penanganan mobilnya ketika terjadi trouble, mikirnya itu ke mechanical. Sedangkan mobil sekarang itu udah pada canggih-canggih semua, Bang Baim ya? Ya itu dia. Dan bahkan kalau mungkin teman-teman tahu nih sekarang itu justru malah yang lebih rumit, lebih kompleks itu di komputerisasinya ketimbang di mechanical-nya. Bukan berarti bengkel yang lain pun juga nggak sanggup, tapi yang intinya tadi SOP-nya deh yang harus jelas gitu, menggunakan scan tool gitu kan. Di sini SOP-nya, penanganannya memang yang disebutin Bang Baim tadi, contoh-contoh permasalahan mobil. Oke, teman-teman. Dan saya flashback lagi nih, waktu saya punya unit Daihatsu Luxio yang dibenerin di sini di 2017 itu. Saya kan sebagai testimoni juga nih, Bang Baim. Siap. Saya waktu itu coba bawa permasalahannya di Matic-nya. Akhirnya saya bawa di bengkel resmi Daihatsu. Saya didiagnosa katanya kerusakan ECU-matic waktu itu. Iya. Dan saya sudah dikasih estimasi harga itu 14 juta. Akhirnya saya keliling lah berapa bengkel resmi, berharap mungkin di sini lebih murah gitu, ada penanganan lain, perbaikan yang tidak membutuhkan biaya sebesar itu. Ternyata sama semua. Arahannya penggantian part. Oke. Setelah itu saya coba deh ke bengkel-bengkel biasa, bahkan yang besar-besar saya tanya, Bang Baim, Pak bisa benerin ini permasalahan ini? Akhirnya mereka menyerah, nggak bisa katanya. Di akhir keputusasaan saya coba searching di Google gitu. Bengkel yang khusus mengerjakan ECU-matic waktu itu saya ketik. Muncullah Auto Smash Hit, walaupun itu dia di urutan keberapa ya. Tapi mungkin batin saya, wah kayaknya cocok di sini, dekat juga. Waktu itu di Jatiwaringin. Saya benerkan perbaikan waktu itu dua hari. Test drive bagus. Mohon maaf sempat bermasalah lagi sedikit, Bang Baim. Saya datang kembali, dibenarkan, nginap lagi 1 malam tuh. Akhirnya bagus. Saya pakai 6 bulan setelah perbaikan terakhir itu, tidak ada masalah apapun. Alhamdulillah ya. Akhirnya mobilnya saya jual. Dan mohon maaf, saya jualnya mobil itu bukan karena ada permasalahan, karena mungkin dompet nambah nih, gua mau mobil yang lebih bagus nih gitu. Jadi pengalaman saya sangat puas di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa hitung tuh dari 14 juta
yang divonis dari bengkel resmi, saya ngabisin waktu itu di sini saya habis 1.700.000 Bang Baim. Itu ya. Jadi saya sangat ngehemat gitu. Alhamdulillah, bersyukur gitu. Ya, siap. Itu. Ya, mungkin gini, teman-teman juga perlu tahu bahwa kita pun juga adanya bengkel kita itu salah satunya bisa membantu permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi juga gitu. Dengan tadi ya nilainya biar cost-nya jangan terlalu besar, tapi sesuai dengan kebutuhan kita juga atau istilahnya ya operasional kita ya. Makanya kita tentukan biasanya biaya itu ditentukan dari harga barang itu sekitar 20-30% dari harga barang ya. Intinya saya rasa dengan biaya seperti itu teman-teman akan lebih bisa menghemat dan kita garansikan itu. Oh, digaransi. Kita garansikan. Berapa lama Bang Baim? Garansinya 1 bulan itu uang kembali. Seandainya misalkan ternyata dalam proses 1 bulan customer kita itu berencana untuk penggantian baru, kita akan ada refund dari situ. Tapi kalau nanti istilahnya udah ada garansi service. Garansi service itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu masih di 6 bulan posisinya kita akan bantu lagi perbaikan sampai bisa selesai. Kecuali kalau tidak selesai ini ya, tapi intinya sejauh ini sih ketika kita bisa perbaikan dari ini tapi jarang sekali loh. Yang namanya istilahnya udah 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kalau udah lewat dari 1 bulan aman itu. Udah aman. Karena sesuai dengan pengalaman kita itu biasanya kalau dia servisan kita istilahnya masih bermasalah, itu nggak nyampe 1 minggu aja udah mulai muncul lagi. Dan itu kita pastikan lagi untuk istilahnya apa sih yang masih istilahnya menyebabkan masalah itu. Jadi saya lihat di sini Bang Baim nih, jadi mulai dari mobil yang low class sampai high class kayak apa tadi Audi, di sini ada LC V8, itu kan mobil-mobil mahal semua. Mercedes-Benz C200 ada di sini, sampai ada Sigra juga di sini saya lihat. Jadi semua sih ya. Mobil mahal semua di sini. Kita ngerjakan semua brand, semua jenis kendaraan dari mulai low class sampai high class gitu. Nah, untuk menunjang proses itu berjalan baik, bengkel kita ini berusaha untuk lebih profesional dengan ditambahkannya divisi-divisi. Ya, ada divisi service modul atau indoor division disebutnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga tuh itunya ya. Jadi flashback teman-teman ya, yang dikatakan Bang Baim tadi itu, waktu saya ngebenerin mobil saya nggak yakin sebenarnya pada saat perjalanan ke bengkelnya. Bener nggak ini bisa mau benerin? Kondisinya waktu itu teman-teman. Itu yang dulu ya. Jalannya sempit teman-teman. Papasan mobil aja jadi gang sempit. Kemudian untuk parkirnya repot. Saya sampai nyangkul-nyangkul itu Bang Baim, nyangkul supaya mobilnya itu kan becek gitu. Karena waktu itu ada ini tuh Bang, ada yang naruh puing. Tadinya kita mau ratain, pas hujan. Bener, makanya gini Bang Baim. Saya waktu itu ini sarana dan prasarana dan tempatnya ini kayaknya kurang meyakinkan nih. Mohon maaf nih. Tapi saya nilai di batin saya, ini bengkel ini punya potensi loh, karena sampai saat ini ya belum terlalu banyak kayak bengkel-bengkel semacam ini Bang Baim. Nah, terbukti selang dari 2017 udah berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahun ya, benar. Saya pangling datang ke sini. Saya mikirnya ada di Jatiwaringin, sekarang udah pindah di Bintara Jaya. Ya, Bintara Jaya. Kita di Bintara Jaya sekarang. Saya lihat bengkelnya, wah, sangat pesat. Ya mungkin itu karena apa? Sudah sama customer-customernya udah terpercaya Bang Baimnya ini. Amin. Itu teman-teman. Ya intinya sih gini, kita juga nyadari bahwa ini cerita dikit ya Bang ya. Cerita dikit. Kita juga nyadari bahwa sebenarnya kepuasan customer itu bukan cuma hanya dilihat dari hasil servisnya saja. Minimal fasilitas itu terpenuhi.
kendaraan jangan kehujanan, kepanasan, kan gitu ya. Nah, kita juga gini Bang, sebenarnya itu ada masalah buat kita juga. Kalau kita ngerjakan di tempat terbuka itu, wah panas, terus hujan, kalau hujan berhenti kan gitu kan. Mobil saya dulu kan musim hujan tuh, gimana ini becek, ada mobil mau masuk keluar masuk, aduh. Top lah. Intinya top banget lah sekarang saat ini. Jadi teman-teman yang punya permasalahan kayak yang disebutin tadi Bang Baim dan Mang Endi, udah jangan banyak coba dulu diagnosa di sini. Kalaupun ada yang nggak sesuai, ya mungkin silakan. Di sini fleksibel kok. Dan yang penting amanah. Amin. Saya rasa mungkin sampai di situ dulu. Siap. Makasih banyak udah mampir Bang. Siap. Terima kasih banyak sudah dijamu nih, masih ingat sama saya juga. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Bang Baim. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Moto2 sudah menonton. Semoga informasi yang bermanfaat dan kita tetap diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.